Mungkin yo nyidangai jalan. Mungkin yo nyidang menahin got. Kan itu paradigma yang sekarang. Di desa itu anggarannya kan kecil. Kalau untuk urusan yang begini-begini kan harus inovasi yang kita kedepankan. Kami membangun inovasi di Desa Kukuh ini tidak menggerogoti APBDes. Kuncinya apa? Kolaborasi itu. Yang saya kaget itu kan dalam satu file itu terdiri ribuan surat halamannya. Jadi per masih satu surat itu beda orang, surat kedua, jadi itu dalam satu file. Jadi kalau mau nyetak ulang itu harus nyari satu-satu. Desa itu kan perlu pengakuan atas apa yang sudah dilakukan. Karena tumpuan pembangunan segala sesuatu di Republik ini kan desa. Minimal ada ucapan terima kasih untuk desa kan. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan ini setidaknya kan secara psikis, secara psikologis itu di pemerintahan desa harus bersiap kan. Mau eksis atau udah biasa-biasa aja gitu. Saya Inyoman Widi Adnyana, Perbekel Desa Kukuh, Kecamatan Keramitan, Kabupaten Tabanan. Penghargaan itu bagi kami adalah sebuah dorongan ya. Sebuah dorongan, sebuah motivasi agar kami di desa ini bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik, cepat. Kalau sekarang kan masyarakat ingin cepat, apa-apa butuh kecepatan dalam artian proses dan hasil gitu. Nah, ini yang menjadi sebuah apa yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan terkait dengan kami dinobatkan lah gitu ya bahasanya sebagai desa terbaik dalam bidang inovasi pelayanan pemerintahan desa. Untuk penilaian desa inovatif itu kemarin poin tertinggi kita itu ada banyak poin. Dari setiap komponen itu hampir semuanya kita dapat poin plus. Pertama kan ada penegasan batas desa dengan Perbub kita sudah. Jadi sebelumnya batas desa kita itu nggak jelas. Sekarang udah jelas. Kemudian yang kedua, yang poin plus kita itu adalah di bidang inovasi dalam bidang teknologi informasi khususnya. Indikator kemarin kita itu yang menjadi plus satu, kita punya sistem informasi desa untuk percepatan pelayanan khususnya persuratan, kemudian pemutakhiran data penduduk. Kemudian yang kedua, kita punya sistem rantai pasok untuk BUMDesa. Sistem rantai pasok ini adalah untuk membantu BUMDes dalam hal pencatatan dan permintaan suplai terhadap satu komoditas. Yang utama adalah untuk beras. Di Desa Kukuh Keramitan ini bahwa segala inovasi yang kami lakukan ini karena ada satu kunci, yaitu kolaborasi. Kami membangun kolaborasi untuk sebuah inovasi. Jadi kolaborasi yang kita bangun ini dengan para stakeholder. Saat ini kita berkolaborasi rutin dan intens itu dengan beberapa stakeholder. Salah satu adalah perguruan tinggi. Ini poin penting nih. Banyak orang menganggap bahwa kolaborasi antara desa dan perguruan tinggi itu kan lebih cenderung hanya untuk kegiatan kuliah kerja nyata, bersih-bersih dan lain sebagainya. Tapi di balik itu sebenarnya tidak. Kita ya harus menggali selain yang KKN model begitu.
Maka sampai hari ini kita ada beberapa perguruan tinggi yang sudah kita ajak kerjasama. Yang pertama itu adalah untuk bidang kesehatan, itu dengan Universitas Udayana, kemudian dengan Universitas Mahasaraswati di bidang kesehatan dan ekonomi pariwisata, kemudian di bidang teknologi informasi dengan Instiki, kemudian di bidang perekonomian juga kita kerjasama dengan Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur, kaitannya ini dengan BUMDesa. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Universitas Warmadewa dalam bidang pertanian dan peternakan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa stakeholder lain yang sifatnya bisa membantu kita. Salah satunya kalau di skup pemerintahan desa dan kaitannya dengan pemerintahan kabupaten yang kita sering kerjasama juga adalah Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Tabanan. Yang kita kerjasamakan itu adalah di bidang pembuatan kue dan jajanan. Nah, salah satu produknya adalah ini. Nah, ini adalah hasil outcome yang kita dapatkan dari proses kita kerjasama. Nah, semua produk ini semua hasil kerjasama nih. Ini salah satu inovasi kita dengan kata kunci kolaborasi. Satu, dari sisi pembuatan keripik gedebong ini, gimana cara menyajikan, mengolah, itu bersama dengan BLK melalui pelatihan yang kita lakukan selama sebulan penuh. Yang mengelola ini adalah kita kolaborasikan juga. Kita berdayakan PKK desa melalui salah satu unitnya, yaitu unit UP2K namanya. Unit yang membidangi perekonomian berbasis keluarga. Jadi kita buatkan kelompok di bawah UPK, di bawah PKK, itu punya unit UP2K. Nah, ini kita berdayakan di sana. Kita dari pemerintahan desa masuknya adalah mulai dari bagaimana mengolah. Kita kerjasamakan dengan BLK. Packaging ini kita kerjasamakan dengan isi dan pasar. Jadi yang mendesain kemasannya ini, label kemasannya ini dari isi dan pasar. Termasuk iklan 3D-nya, ini ada iklan 3D-nya nih. Jadi ini murni produk yang lahir atas dasar pemberdayaan dan kolaborasi. Desa hanya sebagai fasilitator menghubungkan mereka yang memiliki memiliki kemampuan di bidang masing-masing itu. Di bidang kalau bagian branding ya kita fasilitasi ke perguruan tinggi yang memang membidangi itu. Komitmen kami di Desa Kukuh ini itu adalah bagaimana kita melakukan inovasi. Jadi semenjak saya dilantik 24 Desember 2019, itu saya sudah membuat sebuah komitmen bahwa dengan kondisi dan situasi perkembangan saat ini, desa ini harus berinovasi. Nggak bisa kita menjalankan pemerintahan desa itu secara tradisional. Secara tradisional dalam arti seperti yang sudah berjalan gitu. Pada poin pentingnya adalah inovasi dalam pelayanan pada masyarakat. Satu adalah adanya kepastian bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang tepat waktu, cepat. Kemudian yang kedua itu adalah untuk mendukung cepat dan akurat, ini berarti harus memanfaatkan teknologi itu otomatis. Nah, sehingga kita tidak mempersiapkan secara spesifik inovasi itu untuk kepentingan penghargaan. Tetapi memang natural berjalan. 2020 awal itu kita udah mulai apa yang dulu kita bisa lakukan. Jadi kami berinovasi di Desa Kukuh ini dengan skema, tidak sekedar begitu ada ide langsung eksekusi, tidak. Jadi kami sudah punya kurun waktu 6 tahun itu inovasi apa nih yang akan kita buat di tahun pertama, kedua, ketiga sampai tahun ke-6. Kalau prioritas kami pertama itu adalah inovasi untuk percepatan pelayanan. Itu harga mati. Dan itu tidak tuntas setahun. Percepatan pelayanan itu saya membangun dari 2020 sampai 2021 baru bisa stabil jalan.
Jadi 2021 inovasi dalam bidang pelayanan berbasis teknologi itu baru bisa running. Running dalam artian tanpa campur tangan saya. Di awal ya harus kerja keras itu, nge-create sendiri bagaimana dan lain sebagainya itu kita sendiri. Kalau sekarang udah saya lepas. Sudah perangkat desa yang membidangi yang menghandle itu. Jadi dua tahun ini cukup lumayan nih untuk sebuah hanya satu item kan untuk percepatan pelayanan. Awalnya itu kalau buat surat itu kan masih pakai aplikasi yang saya kaget itu kan dalam satu file itu terdiri ribuan surat halamannya. Jadi per masih satu surat itu beda orang, surat kedua, jadi itu dalam satu file. Jadi kalau mau nyetak ulang itu harus nyari satu-satu. Nah, itu yang menjadi poin penting saya di awal. Jadi satu, masyarakat ini dipermudah untuk pengurusan administrasi kewenangan desa. Surat keterangan yang seperti itu sekarang sudah, kalau saya 3 menit sudah selesai. Kita sudah punya komitmen untuk menyelesaikan semua administrasi masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi yang kewenangannya desa itu 3 menit sudah selesai. Kadang masyarakat tuh nggak ada datang ke sini, semua nge-WA. Mohon surat keterangan belum kawin. Nih sekian udah masuk sini diproses. Nanti kalau dia perlu yang hard copy, dia ngambil ke sini. Atau terkadang kita bawakan. Tapi kalau dia perlu yang soft copy, tinggal kirim lagi ke WA. Ini kan cepat artinya. Nah, terus itu 2 tahun luar biasa buat saya. Kita sih ingin dengan inovasi, dengan kolaborasi itu percepatan pembangunan di desa itu jadi lebih cepat, jadi lebih optimal. Karena kan kita tahu di desa itu anggarannya kan kecil. Iya kan, anggaran kecil di desa. Kukuh ya, desa Kukuh Keramitan ini contohnya tahun 2022 itu cuma dapat 1,6 miliar dari segala unsur, dari dana desa, dari ADD kabupaten, BHP, BHR dan lain sebagainya cuma 1,6 miliar. 1,6 miliar itu untuk operasional kantor aja hampir 800 juta. Setahun. Belum lagi nanti ada kegiatan fisik, perbaikan got gitu misalkan, jalan dan lain sebagainya. Kalau untuk urusan yang begini-begini kan harus inovasi yang kita kedepankan. Jadi kalau urusannya kita di Desa Kukuh ini saya jujur sampaikan 3 tahun sudah, 2019 akhir, anggaplah 2020 awal sampai dengan 2022 dan sekarang ini kami membangun inovasi di Desa Kukuh ini tidak menggerogoti APBDes. Kuncinya apa? Kolaborasi itu. Contoh misalkan dalam bidang teknologi informasi dengan kampus Instiki gitu. Apapun nanti kalau masalah teknologi pasti kami itu ngobrolnya ya sama Instiki ini. Nanti ujung-ujungnya ya skemanya entah dia skema riset, entah dia skema pengabdian. Kita ini sebagai laboratorium risetnya atau laboratorium pengabdiannya. Ini salah satu poin plus kita juga kemarin. Desa bekerja sama dengan siapa saja, baik di internal desa, lokal, kabupaten, kemudian global di luar kabupaten. Nah, kita ini kan punya kerjasama dengan 6 perguruan tinggi. Hasilnya juga udah ada. Kemudian dengan balai latihan kerja ada. Hasilnya juga sudah ada. Tidak hanya sekedar tanda tangan kesepakatan kerjasama, enggak. Tanda tangan hasilnya apa gitu. Ini juga sudah ada. Kemudian kerjasama dengan para pihak lain yang di internal juga sudah ada. Investasi masuk desa, kerjasama melalui BUMDesa juga sudah ada. Seperti yang saya bilang tadi, kita membangun sistem informasi desa. Di Desa Kukuh ini karena berkat kolaborasi. Jadi kita punya masalah, terus
kita berani menyampaikan permasalahan ini, terus ada solusi, kan nyambung jadinya. Tidak terpaku pada ada masalah, terus ada faktor pendukung lain, anggaran sedikit, ada faktor lain lagi nggak berani membuka diri, kan nggak akan bisa tereksekusi permasalahannya. Poin yang ke lainnya adalah di bidang kesehatan, ODF, Desa Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Ini poin plus kita juga. Jadi di sini sudah kita pastikan tidak ada masyarakat yang buang air besar sembarangan. Sehingga desa kita ini 2021 sudah desa ODF. Ya, di Tabanan ini ada 133 desa, belum semuanya ODF. Ya, baru puluhan yang ODF. Kalau di Kecamatan Keramitan ini kita itu desa keempat yang ODF dari 15 desa. Itu belum ODF. Itu kan indikator penilaian juga tuh. Bagaimana memastikan agar masyarakat tidak membuang air besar sembarangan. Dan apa yang kita lakukan ya membuatkan zaman kan. Membuat zaman juga dengan cara bagaimana? Kolaborasi juga ada dari TNI, mau dibuatin zaman walaupun sederhana ya, tetapi kan fungsi yang kita cari. TNI, Babin kita ajak koordinasi, Babinsa, Pak ada program ini nggak di TNI? Oh ada, ayo kita jemput bola. Itu yang kita pakai. Satu lagi inovasi kita yang terpenting juga yang pengaruh nilai itu adalah kita memberdayakan masyarakat desa khususnya untuk pelayanan kesehatan bagi lansia non produktif. Ini yang tidak pernah ada di desa lain, boleh dicek. Saya mengumpulkan warga masyarakat saya yang berprofesi sebagai bidan, kemudian perawat, kemudian apoteker, medis dan paramedis lah ini. Kita kumpulkan, kita pilih 15 orang untuk kita ajak sebagai relawan yang melakukan kegiatan screening kesehatan secara door to door ke lansia yang non produktif setiap hari Jumat dan Sabtu sore. Yang dilakukan adalah memeriksa kesehatan dasar. 1, tensi lansia yang non produktif. 2, mengukur kolesterol, gula darah. Kemudian asam urat, konsultasi gizi. Itu yang kita lakukan. Jadi setiap Jumat Sabtu itu turun, saya rutin ikut turun. Kita libatkan juga TPPKK, Pokja 4-nya. Kukuh itu ada 480-an lansia yang bisa rutin ikut kegiatan senam lansia, pemeriksaan di pemeriksaan kesehatan di Wantilan yang secara terjadwal itu kan cuma 120 orang. Kan masih banyak yang belum tersentuh. Maka saya waktu itu berpikiran apa yang harus saya lakukan? Maka saya harus membentuk tim ini. Mereka yang tidak bisa produktif, umurnya mungkin karena akses jalan juga jauh gitu, nggak ada yang nganter, lebih baik kita jemput bola. Walaupun misalkan setiap satu lansia itu bisa mendapatkan layanan hanya 2 bulan sekali, tapi kan menyentuh gap antara yang bisa ikut rutin kegiatan posyandu lansia dengan yang tidak bisa, ini minimal kan ini dulu. Jadi yang kita lakukan atas dasar itu. Nah, itu sudah kita lakukan mulai 2021. Kan jauh sebelum award. Jadi kita ikut award itu pertama karena wajib kan, semua desa wajib mengisi kuesioner. Bukan karena wajib itu kita buat program, enggak. Memang sudah natural dari sebelumnya. Desa Kukuh ini ada sekitar 120 hektar area lahan pertanian produktif padi. Ya. Artinya kalau ini panen kan sudah ada produk yang bisa kita olah. Kendati pun perkaranya nanti dijual enggak gabahnya oleh petani atau dikonsumsi sendiri. Jadi kan sudah ada potensi yang luar biasa, apalagi beras kan, kebutuhan pokok setiap manusia 0,6 kilogram setiap hari gitu misalkan kan.
Ini udah menjadi potensi secara suplai sudah ada, potensi pasar juga sudah ada. Jadi pertama kami nyetatnya itu mulai dari berdasarkan potensi. Baru kita diapain nih? Dalam pelaksanaannya pun kita berkolaborasi. BUMDesa kita bisa cepat running ini karena kita kolaborasi juga. Kita di Desa Kukuh ini, BUMDesa kita ini tidak punya slip, tidak punya penyosohan. Tetapi ada yang bisa kita ajak kerjasama. BUMDesa kami nggak punya kendaraan. Truk, engkel, pickup nggak punya. Kenapa nggak punya? Modal kami kan kecil, cuman ratusan juta. Kalau itu diinvestasikan kan nggak bisa muter uang. Lalu apa? Berdayakan masyarakat yang punya truk, yang punya engkel, yang punya pickup. Mau ngirim beras 3 ton, cukup nggak engkel? Engkel kita sewa, warga langsung nyupirin. Itu yang kita lakukan di sini. Terus kalau kita investasi penyosohan kan tinggi. Investasinya besar banget, investasi lahan, mesin kan, tenaga kerja. Sementara kalau ada yang bisa kita ajak kerjasama, kualitas terjaga sesuai dengan spesifikasi, kita kerjasamakan, lebih efisien kan? Dengan kondisinya BUMDes sekarang yang sudah semua berbadan hukum, setara dengan perusahaan-perusahaan swasta kan, peluang untuk berkompetisi di luar. Itulah ranah kita. Kita punya beras, namanya beras Sarining Kukuh. Pasar di luar itu kalau denger beras Tabanan itu excited gitu loh, excited sekali. Terus kita juga punya sebuah warisan leluhur yang sangat luar biasa, bahwa Tabanan itu adalah lumbung berasnya Bali gitu ya. Kita di Skup Desa ingin ikut serta melestarikan itu secara kontekstual loh. 2021 kita mendistribusikan beras Tabanan keluar itu sekitar 76 tonan. 2022 175 ton. Kalau itu dikali 12.000 rata-rata ya sudah 3 miliaran kan uang beredar. Perkembangan BUMDes itu yang mempengaruhi juga nilai penghargaan itu kan cukup tinggi. Tahun 2021 omset kita itu 1,5 miliar. Nah, tahun 2022 omset kita itu 3,3 miliar. Iya, lebih kan? Lebih. Dan itu lebih banyak uang yang beredar itu akhirnya uang yang dari luar yang lebih banyak masuk ke desa. Karena hampir 3,2 miliar itu uang dari luar desa. Sederhananya kan bagaimana BUMDes itu bisa melayani warga, bisa melayani masyarakat sekitar. Kalau ekstrim sedikit pemikiran saya bahwa kalau kita hanya melayani di internal, udah jelas kan prediksi perkembangan BUMDes kita itu kalau nggak stagnan ya turun kan gitu ya. Karena uang beredar segitu aja setiap tahun. Kalau saya agak mainstream dikit, saya punya tanggung jawab dan memberikan tanggung jawab kepada para pengelola BUMDes itu untuk bagaimana caranya uang yang ada di luar itu masuk ke desa. Harus jualan keluar. Nah, sehingga oleh mereka di pengelolaan BUMDes terbukti tahun kemarin itu omset kan 3,3 sekian miliar ya. 3,2-nya itu hasil transaksi dari luar desa. Sehingga secara pendapatan pun desa juga kan dapat dalam PAD-nya. PAD desa mulai dari pertama kali 2020 kami dapat PAD itu 4 juta. 4 juta. 2021 itu kami dapat PAD sekitar 8 juta. Dari 1,5 miliar itu omset kita cuma dapat 8 juta sekian ya 9 juta. Nah, tahun 2022 ini omsetnya dari omset HSU itu 94 juta.
desa itu semata-mata kalau kesuksesan Perbekal membangun desa itu pasti fisik dilihat. Paradigmanya kan. Mungkin yo nyidangai jalan. Mungkin yo nyidang menahin got. Kan itu paradigma yang sekarang. Lupa akan bagaimana membangun karakter, bagaimana mempersiapkan SDM desa. Bagi saya, bukan fisik yang menjadi hal satu-satunya. Pembangunan fisik itu oke lah, setuju saya, tapi atas dasar asas kepentingannya, urgensinya gimana. Tapi yang terpenting itu adalah membangun SDM kita di desa. Gini, apa yang kita sudah kembangkan di Desa Kukuh itu, saya selalu terbuka. Karena konsepnya satu daerah, satu kawasan tidak bisa maju kalau hanya satu desanya saja maju, harus bersama-sama. Saya selalu terbuka. Jadi banyak desa yang sudah kita himas lah, sudah kita berikan juga strateginya. Salah satu yang kalau di Keramitan semua desa lah, itu selalu kita inisiasi untuk berinovasi. Apa yang bisa apa yang bisa diambil di Desa Kukuh untuk diterapkan di desa bersangkutan, silakan. Termasuk desa-desa yang ada di luar Kecamatan Keramitan. Itu sudah kita himbas dalam artian gini, kita harus memberikan juga best practice itu atas apa yang kita lakukan di sini untuk desa-desa lain. Karena kita ini harus kompak nih untuk membuat sebuah gerakan yang luar biasa bagi kemajuan Tabanan gitu kan, Bali, Indonesia kan desanya harus berdaulat dulu dong, nggak bisa satu-satu gitu. Kolaborasi, intinya kolaborasi. Kalau zaman sekarang itu Perbekal itu nggak kerja sendiri. Mau bangun apapun konsepnya Perbekal kalau nggak ada kolaborasi, apalagi dengan kondisi keuangan kan, anggaran kita kan nggak seberapa dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain kan. Kayaknya saya pernah bilang, seandainya Desa Kukuh ini dapat total APBDes-nya itu 6 miliar aja, setahun 6 miliar saja, itu luar biasa Desa Kukuh. Nah, 6 miliar aja udah kita bisa merangkak ya, walaupun harus kerja keras ya, sana kemari minta bantuan. Terlihatlah apa yang sudah kita perbuat ini. Desa ini harus tetap didampingi. Ya, desa harus tetap didampingi. Kemudian diberikan motivasi dalam bentuk apapun itu, sehingga desa itu bisa berbuat gitu ya, bisa berbuat optimal untuk desanya. Bagi desa-desa yang sudah ya artinya bergerak, ayo kita vibrasikan nih. Desa Kukuh dari sisi teknologinya sudah sampai detik ini begini, ini kita vibrasikan kepada minimal desa sebelah kan gitu ya. Sehingga seperti yang saya bilang di awal itu, bahwa desa itu harus menjadi pondasinya kabupaten, menjadi pondasinya provinsi kan gitu ya, dan negara ini, sehingga menjadi kuat desa. Dan yang terpenting itu adalah bagaimana desa bisa membangun kolaborasi kepada siapapun. Desa jangan terlalu menutup diri ataupun tertutup terkait dengan kolaborasi, tapi coba kita membuka diri untuk berkolaborasi dan nikmati. Pasti cepat perubahannya.